Salam jumpa saudara-saudari terkasih. Kita bertemu lagi di edisi khusus Katolik kita kali ini. Pernahkah terbersit dalam benak saudara-saudari sekalian tentang siapa orang yang menulis kitab Kisah Para Rasul, serta memuat sejarah mengenai pesatnya perkembangan awal agama Kristen, baik di kalangan bangsa Yahudi, bangsa Samaria, dan bangsa-bangsa non-Yahudi? Kisah pertamanya adalah Injil Lukas dan yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Nah, namanya juga kitab, pastilah ada pengarangnya, orang yang menulis kitab itu. Saya mendasarkan ulasan saya ini pada tulisan Selina 2609's blog dan juga berbagai sumber. Hampir semua kitab dalam Alkitab tidak mencantumkan nama penulisnya. Begitu juga dengan Kisah Para Rasul. Saat ini bisa dipastikan bahwa penulis kitab ini sama dengan penulis Injil ketiga yang saat ini kita kenal sebagai Injil Lukas. Ada beberapa argumen yang mendukung pernyataan tersebut. 1. Kisah Para Rasul dan Injil Lukas keduanya ditujukan kepada Theophilus. Pada permulaan Kisah Para Rasul, penulis mengingatkan Theophilus akan tulisannya yang pertama, yaitu Injil Lukas. Theophilus ini jelas mengenal sang penulis. Akan tetapi kita pada masa kini tidak tahu dengan pasti siapa Theophilus ini. Theophilus dapat diartikan secara harfiah sebagai kekasih Allah. Ada dua kemungkinan yang dikemukakan para ahli mengenai siapa Theophilus ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa Theophilus ini menunjuk pada siapapun yang mengasihi Allah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa Theophilus ini adalah nama seseorang, entah pengikut Kristus atau hanya simpatisan, yang cukup kaya dan berpengaruh. Lihatlah bagaimana penulis menyapanya sebagai Theophilus yang mulia dalam Injil Lukas untuk dapat menyalin dan mendistribusikan Injil. Dalam pendahuluan kitab Kisah Para Rasul, penulis menyebut buku pertama. Ini memastikan bahwa penulis dari kedua kitab yang ditujukan kepada Theophilus itu adalah orang yang sama. 2. Kisah Para Rasul dimulai dari tempat di mana Injil Lukas berakhir, yaitu kenaikan Yesus ke surga. 3. Para ahli sependapat bahwa dalam kedua kitab itu terdapat persamaan, ungkapan-ungkapan, gaya bahasa, dan cara penyajian ceritanya. Bahasa Yunani dan seni sastra yang digunakan dalam kedua kitab itu pun sama. Banyak cerita dalam Kisah Para Rasul yang sejalan atau serupa dengan apa yang dikisahkan dalam Injil Lukas. Misalnya mujizat-mujizat yang dilakukan Petrus, yaitu menyembuhkan orang lumpuh dan membangkitkan orang mati, secara spontan akan mengingatkan pembaca pada mujizat yang dilakukan Yesus. Kalimat terakhir yang diucapkan oleh Stefanus dalam Kisah Para Rasul bab 7 ayat 60 sama dengan yang dikatakan Yesus ketika disalib, yaitu dalam Lukas bab 23 ayat 34. Dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 10 sampai dengan 17, bab 20 ayat 5 sampai dengan 15, bab 21 ayat 1 sampai dengan 18, bab 27 ayat 1 sampai dengan bab 28 ayat 16, terdapat kata ganti kami. Bagian ini dikenal sebagai we section, di mana terdapat perubahan kata ganti orang dari mereka menjadi kami. Karena itu, umumnya orang berpendapat bahwa penulis kitab ini, mulai dari pasal 16 ke atas, tentulah salah seorang teman seperjalanan Paulus sejak mulai dari Troas. Tetapi penulis itu bukanlah Silas atau Timotius, dan tidak ada tanda-tanda yang menyatakan bahwa penulisnya Titus. Jadi siapakah penulisnya? Mengingat persamaan gaya bahasa dalam pasal-pasal sebelum dan sesudah pasal 16, maka dapat dipastikan bahwa segenap kitab itu ditulis oleh satu orang, yaitu Lukas. Lukas ini disamakan dengan Lukas yang disebut dalam beberapa surat Paulus, yaitu surat kepada Filemon bab 24 dan surat kepada jemaat di Kolose bab 4 ayat 14, surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius bab 4 ayat 11. Surat Kolose menyebut Lukas ini sebagai Lukas si tabib. Tradisi Kristen memang menyebutnya demikian dan didukung dengan adanya istilah medis dan diagnosa penyakit yang dipakai dalam kedua kitab tersebut. Namun hingga saat ini masih banyak perdebatan yang meragukan tradisi ini. Ada banyak perbedaan sudut pandang dari Lukas dan Paulus untuk peristiwa yang sama. Kisah Para Rasul tidak pernah menyebutkan surat-surat Paulus.
Dan terlihat bahwa Lukas memiliki pandangan teologi yang berbeda dengan Paulus sebagai rekan dan gurunya. Kisah Para Rasul tidak pernah menyebut pandangan Paulus mengenai keselamatan dalam iman dan dalam Kristus. Juga sangat berbeda dalam menilai pandangan Paulus terhadap Taurat. Hal ini mungkin karena masa penulisan Lukas dan Kisah Para Rasul terjadi sesudah kematian Paulus, sehingga memiliki situasi pendengar dan pandangan berbeda. Kisah Para Rasul lebih menekankan pada gereja perdana dan bersifat historikal. Tradisi Kristen semenjak Irenaeus pada abad kedua, yaitu 175 sampai dengan 225 Masehi, berkata bahwa kedua kitab itu ditulis oleh Lukas, teman sekerja Paulus, sang tabib itu. Hal ini didukung oleh tulisan-tulisan kuno lain seperti tulisan Clemens dari Alexandria, tulisan Tertullian, serta tulisan Origen. Pendapat ini dibenarkan oleh kebanyakan sarjana zaman sekarang. Kanon Muratoria menyebutkan bahwa Injil ketiga ditulis oleh Lukas, seorang tabib. Lukas bertindak sebagai asisten Paulus untuk urusan surat menyurat. Namun, jati diri Lukas tidak pernah diketahui secara pasti. Begitu juga di mana ia menuliskan kitab-kitabnya. Lukas atau Lucius atau Lukaios atau Lucianus berarti orang yang dilahirkan waktu fajar menyingsing. Nama ini sangat umum digunakan pada masa itu. Sumber tradisi lain, yaitu Eusebius dalam sejarah Eklesiastis, menyebutkan bahwa Lukas adalah seorang Antiokhia, Syria. Ada yang menyebutkan Lukas menulis kitabnya di Akhaia atau Yunani. Namun, ada juga yang mengatakan di Kaisarea atau Roma. Namun, bisa dipastikan Lukas memiliki latar belakang non-Yahudi karena penulisan karyanya yang sangat bergaya Yunani dan terlihat sangat paham dengan kesusastraan Yunani. Berdasarkan catatan sejarah, Lukas sendiri adalah seorang tabib atau dokter sebelum memeluk agama Kristen, meskipun fakta tersebut diragukan para ahli yang hidup di kota Antiokhia di wilayah Syria kuno. Berdasarkan catatan lain, Lukas adalah seorang dokter kafir dari Yunani, namun wataknya lembut serta baik hati. Ia mengenal Kristus melalui pewartaan Rasul Paulus. Setelah memeluk agama Kristen, ia ikut serta dalam perjalanan Paulus ke berbagai tempat. Lukas banyak membantu Rasul Paulus dalam mewartakan iman Kristiani. Ia disebut sebagai tabib Lukas yang terkasih dalam kitab suci. Lukas ingin menulis tentang Yesus sebagai umat Kristiani yang baru bertobat, walaupun ia sendiri tidak pernah berjumpa secara langsung dengan Yesus. Jadi, ia melakukan diskusi secara pribadi dengan para saksi awal yang mengenal Yesus. Ia mencatat segala hal yang mereka lihat diperbuat oleh Yesus dan yang mereka dengar dari sabda Yesus. Tradisi menyampaikan bahwa Lukas memperoleh beberapa informasi penting langsung dari Santa Perawan Maria. Kitab Kisah Para Rasul ini meninjau periode masa 28 tahun sejak kenaikan Yesus hingga masa akhir pemenjaraan Paulus. Tiberius, Caligula, Claudius, dan Nero merupakan para kaisar yang memerintah selama periode kisah tersebut. Para penyusun katalog Alkitab dari abad kedua sampai keempat Masehi mengimani buku Kisah Para Rasul sebagai tulisan kudus yang terilhami dan kanonis. Kisah Para Rasul adalah satu-satunya kitab dalam Perjanjian Baru yang melanjutkan kisah tentang Yesus dalam gereja perdana. Kitab ini menyajikan informasi mengenai permulaan gereja dan memberi gambaran bagaimana kehidupan umat Kristen generasi pertama dalam mengikuti Yesus. Kejadian-kejadian yang ada di dalamnya dapat juga ditemukan dalam surat-surat dan kitab-kitab Perjanjian Baru yang lain. Bisa dikatakan bahwa kitab ini melanjutkan kisah Yesus dalam gereja perdana, meskipun Yesus sudah tidak lagi tinggal bersama mereka di bumi. Dalam bahasa Yunani, kitab ini disebut Praxeis Apostolon. Sudah pasti tidak ada judul yang dituliskan pada naskah aslinya. Praxeis dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai Acts, dan itulah nama kitab ini dalam bahasa Inggris. Sedangkan Apostolon atau dalam bahasa Inggris Apostles berarti para rasul. Dalam bahasa Indonesia, nama Yunani itu diterjemahkan sebagai Kisah Para Rasul, karena kata kisah dianggap sebagai perluasan dari kata perbuatan-perbuatan atau tindakan, atau yang dalam bahasa Inggris disebut acts. Perbuatan-perbuatan para tokoh dalam kitab ini dituntun oleh Roh Kudus dan dinilai penting, luar biasa,
pantas diingat dan berpengaruh terhadap sejarah, sehingga cocok untuk disebut sebagai kisah daripada hanya sekedar perbuatan. Ini membuat kata kisah dianggap tepat untuk menamai kitab ini. Meskipun disebut kisah atau perbuatan para rasul, namun sebetulnya para rasul sendiri tidak mendominasi isi kitab ini. Hanya pada bagian awal saja dikisahkan keseluruhan para rasul, mulai dari penantian mereka akan janji Yesus dan pemilihan Matias untuk menggenapi kelompok 12 rasul sebagai pengganti Yudas Iskariot. Pada bagian selanjutnya mereka hanya disebutkan sebagai kelompok dan hanya 3 rasul yang diberitakan lebih lanjut, yaitu Yakobus. Ia hanya dikisahkan pada saat dibunuh oleh Herodes Agripa, seperti dalam Kisah Para Rasul bab 12 ayat 1 sampai dengan 2. Yohanes. Ia disebut sebagai saudara Yakobus, seperti dalam Kisah Para Rasul bab 12 ayat 2, dan dikisahkan selalu bersama Petrus. Misalkan pada saat Petrus menyembuhkan orang lumpuh di depan mahkamah agama dan diutus ke Samaria. Petrus. Ia banyak memiliki peran penting pada bagian awal kitab ini. Maka dapat dikatakan bahwa judul Kisah Para Rasul atau Perbuatan Para Rasul menjadi tidak pas karena para rasul hanya mendapat porsi sedikit dalam kitab ini. Penamaan ini mungkin diberikan oleh para orang Kristen di Roma yang menilai bahwa Petrus dan Paulus sebagai rasul utama, dan memang dua tokoh ini adalah tokoh utama dalam kitab ini. Demikianlah edisi khusus Katolik kita kali ini. Semoga makin memperluas pengetahuan kita tentang khazanah gereja Katolik yang kaya. Kita jumpa lagi di Katolik kita edisi khusus berikutnya. Berkah dalam.